Saya teruskan tadi ya cerita kita melalui program dari pemerintah pusat bagaimana daerah ini betul-betul mempunyai sarana dan prasarana yang memumpuni gitu ya. Itu dulu deh. Iya, kita bangun. Setelah itu pelan-pelan diperbaiki mulai dari ekosistemnya, pengelolanya dan segala macam. Sadar dan tidak sadar Bang Reza, media sosial apapun itu gitu ya, itu punya algoritma tersendiri. Iya, betul. Saya pengen cerita nih, karena kemarin kita masih hangat-hangatnya diskusi tentang ini. Apa itu? Gini, kadang-kadang orang menonton media sosial atau menyimak atau menyaksikan, mereview dan segala macam, itu tidak sadar dan tidak sadar, dia itu ngeklik. Iya. Kok kita menamakan aplikasinya bernama Kururio? Iya, Kururio. Ini ceritanya gimana nih gitu ya? Cerita sederhananya itu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza di Ranah Kaca TV. Dan kali ini bintang tamuku luar biasa juga, guys. Pak Eko, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Om Reza. Alhamdulillah sehat, Bang. Udah lama nih kita nggak ketemu ini. Yoi. Iya, itu terakhir kali ketemu pas mau bikin acara ini nih, di waktu Covid. Iya, Waktu betul. Covid. Mau bikin apa lagi namanya? Literasi digital. Ya. Nah, ini Bang, kan kita mau bahas-bahas tentang dunia IT nih. Kan kita sudah penggiat IT dari tahun 2000-an Bang nih, 2005, 2000 berapa Bang? Iya. Kita 2005-an Bang tuh? Ya, Kurang lebih. ya. Tapi sebelum itu ini kita mau lebih kenal dulu sama kita ini Bang Eko toh. Siap. Nama lengkapnya kita Bang. Ya. Nama lengkapnya kita jelasnya apa? Jelasnya siapa begitu, jangan sampai saya salah sebut. Siap. Bang Reza, thank you. Ya. Terima kasih atas undangannya yang luar biasa ini. Yang jelas hadir di sini adalah kehormatan. Hadir di sini adalah kesempatan kami untuk bisa sharing dan berbagi. Nah, sebelum masuk ke arah yang nanti kita ngobrol lebih jauh, ya kenalin, nama kecil saya adalah Eko Prasetya. Ya. Kalau bahasa Sanskertanya adalah diartikan, iya kan Sanskerta ya? Oh, iya. Eka Prasetya Pancakarsa. Iya. 5 rasa dong. Iya. 1 tekad 5 kemauan. Jadi lebih mungkin diasumsikan orang tua itu pengennya nih anak bakal harus punya tekad yang kuat gitu, untuk membangun Indonesia. Wih, Kebesaran luar biasa. Ya. Tapi kan itu impian Bang, aman. Ya, impian orang tua. Iya. Berarti bukan orang bau-bau. Gini, Iya. kalau saya pernah bareng dulu dengan Bapak Wali Kota yang pertama kita di kota kita ini, Pak, Iya. Pak Amirul, dia katakan gini, kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan orang bau-bau? Iya betul. Kan setahu aja kita lahir besar di bau-bau. Nah, beliau bilangnya sederhananya gini, orang bau-bau, yang dinamakan orang bau-bau adalah bukan hanya dia harus lahir dan besar di sini dan kemudian dia berkeluarga di sini. Enggak itu aja sebenarnya. Orang bau-bau yang kita maknai di masa-masa kekinian itu adalah orang yang bekerja di sini, orang yang membangun kota ini dengan bagus, menjaga nama baik kota ini. Itu orang bau-bau. Sabar Bang, itu kalimat itu tahun berapa itu Bang? 2000 berapa ya? 2009 lah kira-kira. 2009. Wah. Jadi diasumsikan bahwasanya bau-bau dengan sejarah yang cukup panjang. Mungkin kita juga pernah dengar dengan Mia Patamian. Iya, Mia Patamian tugu yang iya. dibangun oleh beliau di depan kantor wali kota. Itu adalah, ini adalah simbolisasi bahwasanya bau-bau itu adalah kumpulan dari para pendatang dari segala macam penjuru mata angin, sehingga apa yang hari ini terbangun narasi-narasi itu adalah bukan lagi narasi kedaerahan. Bukan lagi narasi lokal, tapi bagaimana kita membangun narasi itu adalah narasi yang lebih besar. Apa itu? Indonesia. Ya, wah luar biasa ya Bang ya. Siap. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi cerita di depan tentang bagaimana teknologi informasi ya, kita kalau ditarik ke belakang ini sebetulnya kita membangun ataupun bareng-bareng dengan komunitas TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, ini sejak sebenarnya dari tahun 2002. 2002? Iya. Tapi Bang Eko ya kita di bawah-bawah itu tahun 2008. 2008. Nah, jadi selama kurun waktu tersebut kita ngobrol nih dengan teman-teman pengembang TIK yang ada di Indonesia. Mungkin ya cerita ini akan semakin menarik kalau
kenapa dulu kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman yang ada di TIK ini ya. Yang pertama karena isu besar yang dibawa oleh Kementerian Kominfo pada saat itu. Apa itu, Bang? Adalah bagaimana literasi digital atau digitalisasi Indonesia itu angkanya cukup memprihatinkan. Jadi gapnya kita besar nih. Jadi digitalisasi, ya contoh lah kita punya HP ini. Seberapa besar sih orang mampu dan memanfaatkan gadget ini gitu ya, smartphone ini. Nah, pengetahuan itu yang mengakibatkan ujung-ujungnya adalah adanya kurang optimal penggunaannya atau ujung-ujungnya jadi masalah. Apa itu? Penipuan, hoax, apa itu perundungan sosial, seksual harassment dan segala macam isu-isu itu dimulai dari kurangnya pengetahuan kita tentang teknologi informasi dan komunikasi gitu. Nah, cerita berikutnya lagi lebih keren adalah di dalam pertemuan itu mengatakan gini, jumlah kabupaten kota hari ini di Indonesia itu adalah 514 kurang lebih ya. Sementara jumlah hari dalam satu tahun itu 365. Andai kata nggak ada tanggal merah, satu hari aja Kominfo ngurusin kabupaten kota ini nggak cukup gitu. Dibutuhkan tangan lain, dibutuhkan stakeholder lain, dibutuhkan keroyokan bareng-bareng. Bagaimana sih? Yuk kita bangun Indonesia ini supaya digitalisasi yang pemahamannya akan membawa impact yang begitu bagusnya ya. Itu betul-betul menuju tujuan yang dicita-citakan gitu. Sehingga dibentuklah sebuah organisasi sederhana namanya kita merujuk ke organisasi jadi betul. Aman, namanya Relawan TIK Indonesia. Nah, relawan ini adalah multi stakeholder dari seluruh pegiat-pegiat, ayo bareng-bareng gitu. Singkat sederhana, Aceh sampai Papua sudah diinisiasi, alhamdulillah sampai detik ini kita ada di jejaring di seluruh kabupaten kota se-Indonesia gitu. Jadi sebetulnya membangun bagaimana memanfaatkan teknologi yang baik, tepat, berguna dan segala macam itu dibutuhkan kita semua. Hari ini, detik ini, banyak organisasi. Ada organisasi yang concern masalah perempuan di digitalisasi, ada yang concern di wilayah apalagi nih UMKM, banyak banget. Nah, artinya apa yang kita rintis beberapa tahun yang lalu kurang lebih sekitar boleh dikata 20-an tahun hampir ya. Betul ya. Nah, itu dari 2002 sampai 2023 ternyata hari ini memberikan efek yang luar biasa. Adalah tumbuh dan berkembang komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang memang ayo bareng-bareng gitu. Kurang lebih bagaimana kami hadir di tengah-tengah komunitas TIK itu sebelumnya bukan juga baru kemarin gitu kan. Bang Reza juga tahu. Iya, kan? Betul. Ya kita kan sama-sama orang IT, Pak. Siap. Gitu, Abang. Nah, kemudian ini kan kita terjunnya sudah dari relawan IT tahun 2002 sampai sekarang lah kayak begitu. Nah, dari relawan IT itu lahirlah Guru Rio yang kita dirikan, kayak begitu, Bang. Iya. Gini. Ceritanya. Sabar dulu. Tapi sebelum itu, latar belakang pendidikannya kita yang mau ditahu. Belum sebelum sana ya. Iya, latar belakang pendidikan. Kalau hari ini, S1 saya adalah dari Universitas Brawijaya, Malang, dari Fakultas Teknik. Teknik memang khusus informatika kita, Bang. Betul. Zaman kita dulu nggak ada lah jurusan tadi IT, masih teknik doang. Ya, teknik elektro gitu ya. Jadi naungan elektronika, komunikasi dan informasi masih di bawah Fakultas Teknik di jurusan elektro pada saat itu. Nanti mulai tahun 2000 mulai ada penjurusan gitu kan. Ketahuan kan umurnya. Iya. Jadi ketahuan. Pantas dari tadi mau tanya umur dihindari terus. Iya. Nah, itu S1. S1 Unbrau, jadi alumni Unbrau bisa lah ya. Malang ya. Iya, banyak enggak? Alumni Unbrau yang kita tahu di bawah-bawah begitu. Gini, sebetulnya saya juga pengen bareng-bareng sharing ya dengan Bang Reza. Sebetulnya kita kuliah itu bukan untuk bagaimana kemudian kita ada korpsnya, alumninya begitu ya. Tapi lebih kepada ternyata setelah SMA atau SMU kita beranjak di kuliah itu memberikan mindset baru, memberikan cara berpikir yang baru tentang bagaimana
menghadapi tantangan kehidupan gitu ya. Prepare kita, kemudian yang kedua menghadapi realita yang ada, sejauh mana kita bisa mengimbangi dan kemudian relate dengan isu-isu terkini, sebetulnya itu banyak kita peroleh di kampus gitu ya. Karena kegiatannya banyak, baik ekstra maupun intra, itu bisa memberikan tambahan yang luar biasa. Nah, itu menurut saya di dunia kampus. Nah, kalau tadi cerita tentang S1, S2 pada saat kuliah kemarin, pada saat semester 3 S1 saya langsung nyatain kayaknya saya salah jurusan. Iya, kok bisa? Ternyata teknik itu boleh dikatakan pada saat itu loh kok kayak gini gitu ya pemikirannya. Tapi ya sudahlah, pada zaman kita dulu kan informasi masih sangat terbatas. Masih minim. Dulu kan Google pilihan juga belum seberapa. Nah, pilihan dulu kan paling favorit fakultas kedokteran, fakultas teknik kayak gitu ya. Udah kalau masuk di jurusan itu kayaknya keren aja gitu kan. Duitnya banyak. Pada hari ini ternyata tidak sesempit itu pemikirannya. Ya, dari situ Bang Reza, akhirnya kita berpikir, oh ternyata kehidupan di luar sana itu ternyata jauh lebih dinamis kalau kita itu berada di wilayah-wilayah ekonomi gitu. Nah, disitulah ijab kabul. Saya bilang, ya Allah, kalau ada kesempatan, kalau ada rezeki, saya pengen kuliah di ekonomi gitu. Kejadiannya di S2 gitu. Jadi Tuhan memberikan dikabulin lah gitu ya. Jadi doa itu jadi teman-teman semuanya doa itu pasti dikabulin gitu ya. Cuman kapan tibanya aja gitu. Sabar aja. Kadang-kadang kita ini nggak sabar gitu. Ternyata dikabulin, saya masuk di Fakultas Ekonomi, jurusan magister di Universitas Halu Oleo. Oh, Kendari. Iya dong, bangga dong dengan kampus kita gitu kan. Habis itu lulus S2 dulu atau nikah dulu, Bang? S2 dulu atau nikah dulu, Bang? Menurut kita saya nikah duluan. Nikah duluan baru kuliah. Nah, itulah hebatnya. Orang bilang katanya kalau sudah nikah susah kuliahnya. Kata siapa gitu kan? Justru tambah terbuka kan, rezekinya tambah banyak. Begitu ya? Kata orang sih. Saya belum rasa, Bang. Mohon maaf. Oh, gitu. Belum. Ntar lagi sini saya kasih tips deh. Amin. Lanjut, Jadi Bang. kuliah dulu, habis itu kuliah dulu, nikah dulu, habis itu kuliah S2. Alhamdulillah tidak cukup 2 tahun kita sudah menamatkan pendidikan di S2. Gitu, Om. Nah, hari ini dengan kesibukan yang ada, kita banyak hari ini juga sebagai aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, gitu. Ya berarti kan kita sekarang kesibukannya itu selain ownernya Kururio. Nah, jangan dulu itu. Jangan, tidak kan sekaligus status nih PNS, Bang. Ya, boleh. Di mana, Bang? PNS Bau-Bau di Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau. Di bidang apa, Bang? IT juga? Nah, itulah hebatnya PNS. PNS itu nggak ngikat gitu. Kadang-kadang ditempati di sini. Iya. Gitu. Sekarang kita di mana, Bang? Kalau Alhamdulillah di hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa oleh pemerintah kota melalui Bapak Wali Kota di jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Yang hari ini lagi happening itu apa? Membangun gedung layanan perpustakaan. Betul ya. Untuk apa? Untuk membumikan isu-isu literasi tadi. Supaya masyarakat kita yang asumsi hari ini pengen punya kebanggaan atau pride tentang gedung yang mewah gitu. Insya Allah di penghujung tahun 2023 ini gedung ini sudah akan terbangun dengan bagus. Gitu. Sudah, maksudnya sekarang ini sedang proses berarti, Bang? Oh, belum, sudah dibangun. Sudah bangun, sudah jadi. Belum, lagi on the way. Kan penghujung tahun. Iya, insya Allah. Iya. Kira-kira gitu, Bang. Nah, kan berkaitan tentang ini, Bang, mungkin tantangan untuk kita, Bang, tuh kan kita lihat saja, Bang, kan anak-anak sekarang itu kalau mau baca buku minim kalau mau dilihat karena semua by gadget semua. By gadget. Itu tantangannya kita bagaimana dari perpustakaan itu mau disediakan yang trending juga kayak untuk kebutuhannya mereka atau tetap disediakan buku fisik atau lebih kebanyakan konsep digitalnya sekarang, Bang? Jadi kita bicara perpustakaan nih sekarang. Ya, belum kan ini singgung itu, Bang. Kita bahas dulu mumpung kita bahas. Siap. Ya. Mumpung ingat ya. Iya, mumpung ingat. Jadi Bang Reza, yang sama-sama kita pahami hari ini adalah tingkat membaca dari bangsa kita itu nilainya masih cukup memprihatinkan.
Dari Khususnya nggak usah dunia ya, nggak usah dunia. Bau-bau saja bang. Kita bicara nggak usah ke dunia dulu, ke Asia aja. Indonesia itu tingkat kegemaran membacanya itu nilainya cukup memprihatinkan. Kita berada di level bawah. Sekarang saya tanya Bang Reza, kapan terakhir baca buku? Nah, udah lama bang. Udah lama kan? lama. Paling terakhir baca buku rekening ya. Iya itu paling terus itu Iya. wajib. Nah, dari kita saja sebetulnya hari ini bagaimana meningkatkan nilai kegemaran membaca, sarana prasarana ajaranya belum Ya, bagaimana paripurna. mau datang kalau Iya. ya tempatnya belum ada. Gitu. Jadi melalui program yang luar biasa dari Pak Presiden kita, Pak Presiden Jokowi itu memberikan perhatian yang baik terhadap bagaimana sarana dan prasarana perpustakaan ini sebagai salah satu yang dulu kita pahami jendela ilmu dunia kayak gitu ya. Itu betul-betul tidak hanya bau-bau, dari Sabang sampai Merauke beliau itu perhatian banget gitu ya. Dikasih dana untuk pembangunan gedung yang tidak kecil menurut sarana prasarana, utilitasnya begitu. Dan tidak kalah keren adalah bagaimana membangun ekosistem sumber daya manusia pengelolanya. Gitu kan? Jadi apa? Nanti sarana prasarana itu termasuk gedung, buku, koleksi buku, teknologi yang kita bilang tadi itu nanti akan dibangun. Dan terakhir adalah bagaimana pengelola ini. Karena sekeren apapun yang sudah terbangun, tapi kalau nggak ada yang kelola gimana nih? Nah sekarang saya balik pertanyaannya, Bang Reza mau nggak jadi pegawai perpustakaan? Jujur. Ya kalau saya mau sih. Ya tergantung budgetnya. Semua ke situ lagi. Menurut survei sederhana, orang itu bukan juga nggak mau ya, enggan. Iya enggan. Betul. Enggan kalau harus kerjanya di situ. Karena ini bang. Kenapa? Karena dari kalimat perpustakaan itu mindset di kepala itu membosankan. Jaga buku. Jaga buku. Gitu ya. Dari jam berapa ke jam berapa. Ini bukan tantangan yang luar biasa, tapi kesabarannya. Kesabaran yang dibutuhkan. Nah, melalui yang saya teruskan tadi ya, cerita kita melalui program dari pemerintah pusat, bagaimana daerah ini betul-betul mempunyai sarana dan prasarana yang memumpuni gitu ya. Itu dulu deh kita bangun. Setelah itu pelan-pelan diperbaiki mulai dari ekosistemnya, pengelolanya dan segala macam. Kita berharap ke depan bau-bau ini akan menambah satu destinasi. Apa itu? Adalah satu destinasi adalah layanan gedung perpustakaan yang keren. Jadi Bapak, Ibu, nona-nona atau mahasiswa boleh ayo sekalian main di perpustakaan Kota Bau-Bau karena selain gedungnya sudah keren gitu ya, sarana dan prasarana itu betul-betul membuat kita nyaman di sana. Jadi kerja tugas mangga atuh ke sana, kemudian diskusi juga di sana. Nah itu yang penting. Atau podcastan di sini kayak gini kita akan bangun di sana. Artinya kalau hari ini masyarakat itu emosinya biasanya itu sangat mudah meletup gitu ya. Mudah meletus itu kenapa? Karena menurut penelitian karena orang-orang ini tuh jarang membaca. Jadi sedikit aja emosi, sedikit aja ngamuk, betul. Sedikit aja udah bunuh malah gitu kan. Apalagi konten FYP TikTok mempengaruhi emosi juga. Ternyata membaca buku itu menumbuhkan kesabaran, menumbuhkan ketenangan, gitu kan? Karena kenapa? Membaca buku itu dia akan baca dari depan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, gitu ya? Baru kesimpulan. Setelah dari kesimpulan di situ baru dia mengambil sebuah aksi, gitu ya? Dia mengambil sebuah tindakan. Jadi sebagai pembaca sejati adalah orang-orang yang tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak serampangan kayak gitu-gitu. Orang yang tenang. Nah, insya Allah dengan adanya gedung ini, masyarakat kita, terutama di Kota Bau-Bau, adalah orang-orang yang tenang, sehingga membumikan bumi Bau-Bau sebagai Khalifatul Khamis. Dalam ini bang. Ini kita salah diskusi kayaknya. Itu memang betul-betul keren gitu ya. Betul. Itu kira-kira tujuan sederhana dari apa yang hari ini terbangun di wilayah urusan perpustakaan. Tapi ini berkat dukungan yang luar biasa oleh Bapak Wali Kota kita, dorongannya itu, ayo kita bangun. Supaya apa? Ada kebanggaan sebagai anak Bau-Bau, anak-anak Kepton gitu. Kita punya perpustakaan yang keren gitu. Itu Bang Reza. Oke, mantap juga. Ini Bang, kalau kita balik lagi ke masalah teknologi. Menurut kita ini Bang, pengaruh teknologi, bisa kita bilang teknologi atau medsos lah Bang, di yang kita lihat sekarang di Bau-Bau itu
kira-kira berpengaruh kah atau hanya sebesar di medsos saja? Tapi kalau saya lihatnya kan anak-anak SMA lah, SMP, SMA sama kuliah semesteran awal itu FYP berpengaruh sekali sama mereka, mulai dari fashion, kemudian pola hidup, itu semua moodnya, bahasanya yang mereka bilangnya moodnya itu tergantung FYP TikTok. Iya. Itu menurut kita bagaimana tuh pengaruh teknologinya? Gini. Iya. Sadar dan tidak sadar, Bang Reza, media sosial apapun itu, gitu ya, itu punya algoritma tersendiri. Iya, betul. Saya pengen cerita nih, karena kemarin kita masih hangat-hangatnya diskusi tentang ini. Apa itu? Gini, kadang-kadang orang menonton media sosial atau menyimak atau menyaksikan, mereview dan segala macam, itu tidak sadar dan tidak sadar dia itu ngeklik. Iya. Dia ngeklik kontennya si A, dia ngeklik kontennya si B, dan selanjutnya. Itu kemudian berlanjut ke seharian. Tahu nggak sih algoritma yang saya maksud apa? Ketika kita biasanya ngeklik tentang food and beverage gitu ya, makanan, fashion, maka algoritma itu seluruh media-media sosial akan mengarahkan ke hal-hal itu. Iya. Jadi besok lu online lagi, yang muncul itu. Iya, gitu. betul. Nah, ini habis itu selanjutnya masalah juga hari ini yang lagi yang ya banyak lah menjadi diskusi kita adalah politik. Iya. Lu kalau condong ngeklik sosok gitu ya, saya nggak sebut nama nih, sosok itu gitu ya, besok itu lagi yang muncul. Dia rekomend karena algoritma tadi, orang ini suka itu gitu. Iya, betul. Orang ini seneng itu. Jadi mulai dari fashionnya menjadi salah satu algoritma yang akan dimunculkan, kemudian tokoh, food and beverage itu yang muncul. Iya. Artinya apa? Jadi kalau hari ini orang itu tergiring alam pemikirannya, hati-hati. Betul. Media sosial itu mengarahkan kita terhadap logika-logika yang dibangun. Iya. Nah, sekarang yang jadi concern yang luar biasa adalah hidup itu harus imbang, kehidupan dunia maya dan dunia nyata. Iya. Ya, itu harus imbang. Ya, harus imbang. Jadi kita nggak boleh hanya terpaku hari ini ke dunia maya saja. Hari ini Abang, kalau menurut penelitian hampir 9 jam dari 24 jam itu masyarakat yang berada di Indonesia itu masuk di ranah-ranah online, iya betul. Media sosial. Iya. Sebut aja berapa dana dari VR sosial, penelitiannya itu adalah kurang lebih sekian jam itu. Bayangkan 24 jam saja, kalau kita bagi 2 itu kan 12 jam itu 50% gitu ya. 9%-nya di angka 9 jamnya itu kita sudah di media online. Sekarang pertanyaannya, kapan lu tidur, bro? Tengah malam. Iya. Gitu. Jangan sampai asumsi kita terhadap media sosial itu memang betul-betul ternyata ini hidup kita, salah gitu. Dulu zaman kita masih kecil-kecil sering nih kita lari-lari kemana-mana sebagai bentuk motorik, sosial dan segala macam, engagement gitu ya. Engagement hari ini adalah engagement secara maya gitu. Betul. Tidak terbangun emosional kayak gini. Ketemu dengan Bang Reza, ternyata Bang Reza kemarin jelek, sekarang ganteng ya. itu fakta sih. Dunia realita atau dunia nyata itu bisa kita kita bisa rasain gitu ya. Jangan tertipu sama post di medsos, ada filter di sana, ketemu langsung beda. Apa yang menjadi pertanyaan Bang Reza terakhir, Bang, media sosial mempunyai pengaruh nggak sih terhadap kehidupan kita, khususnya di Bau-Bau? Pengaruhnya, bro, luar biasa, banget luar biasa. Berarti 90% pengaruh di semua kegiatan. Bukan, saya tidak menyatakan 90%, tapi sebagian besar lah. Iya, waktu kita itu banyak ke sana gitu. Nah, kalau kaitannya dengan media sosial, kita coba bergeser sedikit di ranah bisnis ya. Iya, betul. Ini coba sedikit. Bisnis itu lagi nyari di mana orang ada. Gini nggak sih? Iya, pasti. Nah, bisnis itu lagi mendekati di mana orang lagi bejibun mengumpul di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masyarakat itu lebih banyak
hidupnya di dunia Maya. maya, Iya. maka bisnis itu harus di sini. Iya, betul. Jadi pergeseran transisi dari manual ke digital, seyogianya bukan hanya media sosial yang bergerak, tapi bisnis ini juga harus bergerak ke sana. Kenapa? Karena orang ke sana. Iya, betul. Begitu. Jadi jangan heran hari ini orang yang jualan di media sosial Lebih itu laku. menjadi trending, Iya. menjadi laku. Itu karena kenapa? Orang lagi di sana. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah, kita akan cerita ke depan bagaimana kolaborasi platform digital, kemudian media sosial, kemudian delivery. Nah, kesana tadi ya. Kesana tadi, ya. Delivery, terakhir adalah payment. Gitu. Iya. Bagaimana ekosistem ini terbangun gitu. Tapi diskusi kita menariknya nanti aja. Ya, betul. Itu soalnya panjang ya ceritanya. Kira-kira gitu tentang apa tadi pertanyaannya media sosial. Ya, maksudnya lebih kita bahas ternyata perkembangan teknologi di bawah-bawah itu ternyata sudah luar biasa begitu, Bang. Maksudnya anak-anak sekarang saja dia butuh gadget. Iya. Apapun itu, dia mau sekolah ataupun dia mau hiburan, Iya. dia jadi gadget itu kayak kebutuhan primer sekarang, Iya. Bang. Mulai dari anak SD, sekarang itu tanpa gadget gila semua. Iya. Ya, kayak begitu. Ada beberapa kata orang atau harta, tahta, dan paket data. Iya juga sih. Saking pentingnya itu. Iya, betul. Saking pentingnya, jadi itu ternyata anak-anak muda sekarang ini istilahnya sekarang apa, Bang ya? Gen Z apa Alpha kalau sekarang ini? Apa itu? Sebutannya anak-anak, maksudnya sebutannya generasi sekarang untuk anak muda itu apa? Gen Z atau Alpha? Hari ini lebih kalau baru lahir sekarang aja alpha Ya, jadinya kan. alpha. Nah, Ya. tapi apapun generasi itu, Bang Reza, apa yang menjadi bagaimana sih kita nyiapin ke depan bau-bau terkait dengan digitalisasi. Nah, ini kalau boleh sih saya mulai bahas yang tadi tentang apa itu Kururio. Oke, boleh. Penting sini. Ya boleh ya? Ya, boleh lah, Bang. Kan jadi IT. teman-teman atau pemirsa sekalian, biar juga relate dengan apa yang kami pikirkan adalah gini. Di zaman tahun 2000 kita tadi ya cerita awal teman-teman komunitas relawan TIK Indonesia berjejaring dari Sabang sampai Merauke membangun sebuah gerakan bagaimana meningkatkan literasi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di literasi digital. Di masa perkembangan perjalanan kami kurang lebih dari awal sampai 2000 berapa ya itu 2018 lah, kita masih ingat, kita mikirnya gini, kita banyak nih hadir di masyarakat, memberikan sosialisasi, sharing, pengetahuan dan segala macam, yang ujung-ujungnya menjadi sebuah titik ternyata kita butuh scale up lagi gitu. Membangun isu ini gitu. Apa itu isu itu? Sama dengan logika perang. Lu perang tapi maju aja tapi nggak pakai bawa senjata itu akan terasa hampa. Maju tak baku pukul gitu, tangan kosong gitu. Tapi hari ini kita pengen dengan senjata. Kita maju berhadapan dengan, anggap saja tadi tingkat rendahnya literasi itu kita lawan kita gitu ya. Tapi menghadapi lawan ini itu tidak bisa dengan tangan kosong lagi di pergerakan waktu ini. Kita evaluasinya kita butuh alat perang. Apa itu alat perang? Tools. Apa itu tools hari ini? Platform digital. Aplikasi. Ya, aplikasi. Lu bilang scale up, apa tadi? Naik kelas. Naik kelas. Level up. Gimana caranya kalau cuman ngomong doang gitu ya? Gimana betulnya teknisnya saya bisa level up, Bang gitu ya? Nah, kita diskusi pada saat itu dengan teman-teman, kita butuh bangun nih platform digital. Lu bilang kemandirian ekonomi, lu bilang yang namanya naik kelas UMKM digital, gimana caranya kalau nggak ada platform digital, nggak ada aplikasi yang kita pegang? Pada saat itu kita ajak beberapa platform digital, saya nggak sebut nama lah, nggak apa, ada yang merah, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang apa lagi, hijau ya, gitu kan? Hijau, jangan salah paham ya, beda arti. Warna lo ya. Warna ini udah udah lama banget. Nah, zaman itu 2018, kita ajak mereka nih, ayo yuk. Nah, kita gini nih di masyarakat kita. Menyala. Alhamdulillah. Ya, buat yang belum tahu ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 lagi ada pemadaman seluruh kota. Jadi kita mulai dengan lampu yang mati. Kan sudah nyala, aman. Oke. Tapi semangat kita nggak pernah mati. Basuh banget. Terus yang tadi ya? Ya. Jadi 2018 itu isu pertama latar belakangnya. Jadi bagaimana kita punya senjata bantuan gitu.
Yang berikutnya adalah adanya apalagi nih namanya kenyataan bahwasanya meningkatnya kekerasan seksual pada saat itu. Apa itu? Wow. Kekerasan seksual di anak-anak sekolah gitu. Jadi harusnya pulang dari sekolah itu ke rumah, Iya. diantar dengan ojek, kemudian ada yang nggak pulang gitu kan. Gimana? Susah saya bahasa ini. Iya, tahun segitu lagi. Nah, tahun segitu, 2018. Masih ada data kita. Iya, tinggi memang Bang saat itu. Dan itu tidak hanya terjadi di Bau-Bau. Itu Ya, satu general, satu Indo. Kan apa yang memberikan notisnya itu apa sebetulnya? Kita butuh platform yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan memberikan garansi bahwasanya anak bangsa ini kalau ke sekolah sampai di sekolah, pulang sampai di rumah gitu. Apa garansi itu? Ya salah satunya kita butuh platform digital supaya kita bisa monitoring, kita bisa pantau kayak gitu-gitu ya. Lahirlah Kurorio. Tunggu. Belum. Oke, siap. Habis itu apa lagi? Jadi lupa aja. Oh iya. Kita panggil platform-platform yang warna-warna tadi. Iya, gitu. oke. Yang sederhananya mohon bantuan nih, ya kami relawan punya data nih beberapa wilayah ini butuh hadirnya mereka aplikasi gitu. Ya. Kenapa? Untuk memberikan solusi gitu. Solusinya tadi udah jelas. Isu pertama adalah tentang digitalisasi di sektor UMKM. Ya. Kemudian yang kedua adalah transportasi yang bisa memadai, yang aman. Ya. Dua aja isu itu sederhana. Kita tawarin mereka. Lu bilang akhirnya si warna tadi ujung-ujungnya itu nggak apa-apa kan, saya nggak sebut nama kata dia. Nggak apa-apa ya. Kita nggak bisa hadir di daerah yang direkomendasikan. Oke, makanya kita cut dulu. Oh, siap. Jadi platform digital yang warna tadi itu dipanggil datang ke sini. Datang dong di tempat-tempat yang kita rekomendasikan. Ada banyak, nggak hanya Bau-Bau doang. Ada saya nggak sebut kota ini. Butuh solusi. Nah, simpel ceritanya kota yang kita sebutkan tadi adalah kota-kota yang boleh dikatakan belum hadir. Belum ada. Boleh dikatakan ini adalah daerah-daerah rural. Iya. Daerah-daerah yang masih bukan capital city atau bukan ibu kota. Iya. Sederhananya mereka jawab apa? Kita nggak bisa hadir di situ gitu. Kenapa? Karena di situ masyarakatnya belum melek teknologi, belum butuh gitu-gituan gitu. Sama jarak yang terlalu dekat. Iya. Loh, logika mereka dengan logika kami berbeda. Iya. Logika kami adalah bagaimana membangun Indonesia itu dimulai dari desa. Membangun Indonesia dimulai dari, kalau Pak Jokowi bilang dari pinggiran gitu. Karena seyogianya Indonesia ini sudah merdeka berapa tahun sih? 77 gitu kan. Masa mereka belum merdeka gitu, belum merasakan kemerdekaan digitalisasi. Seolah-olah Jakarta. Nah, penolakan itu kecewa banget lah. Kita butuh solusi nih gitu. Kalau dari pandangannya kita dulu Bang, maksudnya kan lebih ke masalah teknis ini Bang. Mereka tidak masuk itu karena apa? Itu dari tadi. segi teknis, misalnya sinyal yang belum kuat kah? Atau apa? Betul. Kebutuhan server. Jadi beberapa pertimbangan yang kita tidak bisa pungkiri, ini bermain masalah wilayah-wilayah bisnis. Kapital dong. Iya, betul. Oke, siap. Kalau kita hadir di sana yang cuman hanya ngedukasi, ngajarin doang, ya bonyok kita, nggak untung-untung gitu kan. Jadi banyakan mereka di populasi yang sangat tinggi, di transaksi yang sangat tinggi, dia ada hadir di situ. Sementara bagaimana yang wilayah lain yang butuh tumbuh, ini kan butuh yang namanya pengawalan. Butuh juga orang yang hadir di sana untuk memberikan trigger, pemantik supaya kita juga jago gitu, kita juga bisa gitu. Cuman kalau nggak hadir-hadir ini gimana gitu. Singkat ceritanya, Kak Reza, kita kembali ke tadi. Saya juga sama teman-teman bayang, kita kan relawan TIK ya? Oh iya, betul. Kita kan banyak nih orang-orang IT banyak. nih, dari Sabang sampai Merauke, dari mana lagi, Miangas sampai Pulau Rote. Panggillah satu-satu. Singkat ceritanya, yuk kita buat sendiri. Gitu. Buat sendiri, akhirnya alhamdulillah jadi. 2019 awal. Jadi itu. Ntar dulu. Ntar dulu. Pelan-pelan nih ceritanya. Jadi. Setelah jadi, ujung-ujungnya kita mau namain apa nih? Oh iya betul Bang, kan. Kenapa namanya Kurorio? Nah, itu dia. Kan kalau yang lain kayak
crack gitu ya. Crack, ya, oke. Namanya mereka yang mirip-mirip ada online-online-nya begitu gitu Bang. ya. Ya. Kok kita menamakan aplikasinya bernama Kururio? Iya, Kururio. Ini ceritanya gimana nih gitu ya? Cerita sederhananya itu gini. Bang Reza pernah dengar nggak yang namanya Merpati Nusantara? Ah, iya. Garuda Indonesia. Hari ini apa ya? Lion Air. Ya. Nah, kan? Waduh. Gitu ya. Ya, oke. Beberapa yang saya sebut tadi ini kan satwa. Mhm. Satwa apa? Satwa kebanggaan Indonesia. Iya. Boleh dong, gitu ya. Iya. Kita juga pengen namain satwa gitu. Cuma satwanya apa dulu nih gitu Iya, ya. iya, betul. Nah, tanya-tanyanya kebetulan ketemu dengan yang terhormat Bapak saya, mertua saya. Wih, ya, nonton ini. Nah, ampun Bob. Oke, lanjut. Jadi apa tadi? Lupa. Nama Oh, ya. ya. Ketemu sama Abah, apa sih satwa yang paling keren di bau-bau buton ini? Oh iya, buton. Dia bilang, satwa apa dulu gitu kan? Kalau yang kayak burung apa gitu? Kan tadi burung, Iya, iya. merpati, garuda. Ada. Burung ini itu cantik. Kalau dia berkicau itu dia bilang Kururio gitu. Ih, begitu gak Bang? Bagusnya itu burung. Iya. Tidak hanya bagus, suara merdu, tapi kalau dia bergerak itu lincah sekali. Oh, saya bilang stop. Nah. Yang nomor 3 itu gagal. Nah, begitu. Iya. Gagal itu nomor 3. Iya. Apa itu? Lincah. Inilah simbolisasi sebuah layanan yang agile. Iya. Lincah. Bergerak dengan dengan bebas begitu ya. Yang inspirasi ke depan, harapan yang kita impikan adalah aplikasi ini mampu memberikan sebuah layanan yang cepat ya. tepat. Iya. Nah, sesuai dengan latar belakang iya. tadi ya. Nah, kembali kepada kosakata nama. Kalau Kururio yang biasa diartikan kalau Bapak siapa Yasin Mazadu ya, penyanyinya kan ada lagu yang Kururio. Iya, ada. NG Ya. Kururio. Oh, susah banget ya bacanya. Udah NG-nya kita buang, kita simpelkan adalah Kururio. Nah, gitu. Jadi memang itu nama ini. Ya. Nah, jadi namanya adalah dari satwa endemik. Wah. Waduh, Di dalam Kesultanan Buton. Wah. Woi. Apalagi yang kurang keren ya. Ya, jadi ketahuan ini ini Buton Pride banget. Nah, gitu. artinya apa? Kita tidak bicara localize secara terus-terusan enggak. Ya. Tapi ini adalah kebanggaan. Mm-mm. Buton ini Indonesia loh ya. Iya, betul. gitu. Maksudnya Iya. kita ini dari sini begitu Oh, sumbernya. Ya. Jadi sama kayak Iya. ada kapal kita Lambelu, Mhm. Bukit Siguntang, Iya. itu kan nama-nama lokal kita. Begitu kurang lebih. Nah, ada cerita menarik kembali tentang nama Kururio. Kita pernah dulu namakan dengan nama apa gitu ya, sebelum Kururio. Jadi kawan-kawan kami yang berada di Jogja dengan kejawennya gitu ya. Jangan pakai nama ini dong gitu. Kenapa? Hitungannya jelek banget gitu. Coba lihat beritanya ini. Oh yaudah, nggak jadi pakai nama itu gitu. Nama yang sebelum Kururio. Sebelum Kururio. Nah, singkat cerita, saya nawarin, kalau nama ini gimana? Ntar Bang, gua hitung katanya. Oke. Tidak apa, sejam atau setengah jam kemudian dia telepon, Bang, nama ini keren banget Bang. Gitu. Kok bisa? Iya, dia setara dengan google.com gitu. Iya juga. Ya betul. Katanya nilainya setelah dihitung dia bagus banget. Iya, kalau kan ada kalau di website itu masalah itu kan namanya domain. Iya, domain iya. itu ada indeks tertingginya. Ya, gitulah. Dan pas dibuat kururio.com, Nah. itu dia indeksnya tinggi. Berarti itu labelnya hijau. Oh, siap. Ya anak-anak IT pasti tahu ini. Indeks Google. Ya. penting ya. Jadi lupa saya. Iya. Ya, jadi gitu Bang Reza. Jadi kenapa dinamain Kururio? Dasar sederhananya begitu. Orang bilang, Bang beribet Bang. Gini, lu mau bicara apa sekarang? Mau bicara branding kah? Marketing kah? Iya. Selling kah? Gitu kan? Iya. Itu kamu yang harus diperkuat, itu adalah storytellingmu. Nah, ini kembali ke perpustakaan tadi. Iya, betul. Storytelling. Iya. Jadi bagaimana membangun narasi yang bagus, delivery yang bagus, yang kemudian nama ini akan menjadi sebuah nama yang orang itu tidak hanya susah menyebutkan atau menjadi gampang, tapi menjadi kebanggaan. Iya. Gitu. Nah, yang paling berat hari ini adalah bagaimana kita membangun platform digital ini. Orang bilang, Bang, kok nggak untung-untung banget ya si aplikasi ini sebenarnya. Gini,
kami hadir itu hari ini kami mempunyai keyakinan kami hadir di daerah yang tadi, daerah rural. Iya. Lo nggak mungkin dapat kapital gede. Tapi insya Allah kamu akan mendapatkan kapital di akhirat nanti. Iya. Aman ya. Gimana ya kita ngedukasi UMKM, kita ngedukasi armada kita dari belum bisa gimana cara nerima order, boro-boro nerima order, nginstal aplikasi aja nggak bisa. Gitu. Iya. Kita dampingi dengan luar biasa, sabar. Karena pergerakan kita di sisi cerita awal kita apa? Kami adalah relawan TIK Indonesia. Iya betul. Memang dasarnya relawan IT. Iya, relawan. Iya relawan IT. Lu kalau rela mah istiqomah Ya, gitu kan. Istiqomah dengan perjuangan ini begitu ya. Betul. Kalau kemudian ada dana operasional untuk beli sewa server dan segala macam, ya itulah yang kami dapatkan. Tapi kalaupun ada dana lebih, ya kita kembangkan untuk bagaimana mengembangkan infrastruktur, suprastruktur aplikasi ini supaya apa? Iya, kita bisa lah duduk apple to apple dengan mereka gitu. Iya, betul. Tapi ingat sekali lagi, dari awal sampai detik ini kita nggak ada investor. Rp1 pun. Sampai sekarang, Bang? Ada. Bukan kita nggak ada. Ada. Gitu. Cuman kan nggak ada makan siang yang gratis. Iya, betul. Semua dengan perjanjian, komitmen dan bla bla. Menurut pendapat kami, sampai detik ini bagaimana membangun platform ini sesuai dengan kesibukan teman-teman yang berada di organisasi kerelawanan ini adalah itu tadi pagi dan sampai sore mereka kerja di tempat masing-masing. Nanti malam kerja bareng-bareng dengan kita. Oh iya. Gak ada gaji loh kita ini. Ada. Teman-teman kita itu sudah gajian belum. Belum. Iya. 2019 sampai detik ini saya belum gajian ini. Gitu. Karena memang niat kita bukan mau cari di sini. Iya, gitu. masih. Nah itulah penguatannya Bang Reza. Kenapa dikatakan Bang Kururio ini kita yang punya? Bukan. Kururio ini yang punya adalah anak-anak Indonesia. Anak bau? Kagak. Anak Indonesia? Indonesia, relawan TK yang saya bilang tadi berjejar dari Aceh sampai. Jadi programmer kita udah dari Sumatera ada. Oh berarti ndak murni orang bau-bau begitu Bang, di dalam situ? Ndak. Ini mungkin yang tanya nih, banyak yang penasaran Bang. Siap. Ya kan, sampai bisa bikin aplikasi itu, ini kita sudah, bisa berarti kita ini. Oh bisa Bang. Iya, begitu. Jadi ini Bang, banyak anak-anak muda ini Bang yang tertarik di dunia IT, sudah banyak sekarang. Nah, jadi mereka itu selalu bilangnya begini. Gimana? Kururio bisa, berarti kita bisa juga. Ya mereka maksudnya mereka itu sudah punya pandangan kalau tidak hanya orang Jakarta yang bisa. Iya. Orang bau-bau pun, orang lokal pun bisa buat. Bisa begitu. Bisa. Nah, makanya mereka semangat. Nah, makanya banyak yang tanya-tanya. Banyak juga yang sharing di saya, anak-anak SMA bilangnya, "Bang, betulkah itu karyawannya Kururio itu orang bau-bau semua?" Iya. Saya bingung jawabnya nih. Saya bilang, "Oh, sabar dulu, tapi setahu saya ada orang bau-bau di dalam." Saya bilang begitu. Mungkin belum semua, karena kan semua masih belajar. Tapi kalau orang bau-baunya di dalam itu ada atau tidaknya, jawabannya ada. Dan itu lumayan banyak saya bilang. Siap. Karena kan setahu saya memang ada teman-teman bau-bau yang dari Jogja, dari Amikom misalnya, kemudian di UGM, kemudian juga dari mana, dari Bandung, orang bau-bau semua. Dan mereka bilangnya, ya kita juga bantu terlibat di aplikasi itu katanya begitu. Jadi saya, berarti banyak orang bau-bau berarti. Banyak kok. Iya, ternyata itu dibalut di dalam relawan IT ternyata. Iya. Jadi gini Bang Reza. Iya. Kalaupun ada pertanyaan begitu, mungkin ke depan teman-teman bisa sama-sama persepsinya kita biar enak jawabnya ini. Nggak beda gitu ya. Nggak beda. Jadi yang pertama adalah resources siapa yang membangun Kururio ini adalah teman-teman anak muda Indonesia yang punya kegelisahan, yang punya semangat yang sama, bagaimana menghadirkan platform digital merah putih yang berada di Indonesia. Itu niatan teman-teman. Niatan kedua adalah masa nggak ada sih aplikasi kita gitu yang kita banget gitu. Yang buton banget kayak gitu ya. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah aplikasi luar doang yang hadir di kita gitu. Bisa nggak sih kita jadi tuan di negeri kami sendiri gitu loh. Ini kita malah gitu deh gitu kan. Nah, dibangunnya aplikasi ini, para programmer yang saya bilang tadi awalnya dari teman-teman relawan ini tidak hanya dari satu wilayah. Kita keroyokan bareng gitu. Kita keroyokan bareng. Kalau pada akhirnya ternyata fitur kita ada yang error nih.
ya kita perbaiki pelan-pelan. Iya. Kagak ada yang sempurna. Ini kan sambil jalan Bang istilahnya Iya. ya Bang ya. Iya. Trial errornya itu sambil berat, bonyok kita di sini gitu loh. Tiap hari kita evaluasi, tiap hari kita perhatikan, tiap hari juga kita perbaiki dengan beberapa ya masih ada lah yang miss gitu ya. Satu yang bisa saya tekankan hari ini Bang Reza, lu kalau mau istimewa, saya bilang ya, lu kalau mau istimewa, kamu harus sedikit merasakan kesusahan. Betul Bang. Nah, Lu ini. harus payah gitu. Iya. Nggak ada sesuatu yang baik itu lu leyeh-leyeh aja, diem-diem aja kemudian jadi bagus. Nggak ada bro. Sampai saat ini belum pernah saya lihat orang diam aja tiba-tiba dia kaya gitu. Iya. Iya kecuali Ya kecuali orang tuanya memang sultan ya. Tapi seberapa tahun sih? Seberapa lama dia gitu kan? Lama, iya betul. Paling ya hilang juga. Tapi kalau keistimewaanmu lahir dari dirimu, lahir dari jiwamu, itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Baru tidak gampang hilang. Nah, kembali tadi bicara tentang mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, hari ini kalau kita mau mempunyai achievement yang bagus, nggak tiba-tiba langsung jadi dapat posisi tertentu. Iya. Lu berjuang dulu dari bawah gitu kan? Dari bawah, iya. Kayak Bang Reza nih. Sama Bang. Iya. Bang Reza seganteng ini. Wah. Itu butuh perjuangan gitu kan? Ya. Dalam tanda kutip lah ya. Iya. Harus butuh perjuangan. Harus sakit berkali-kali. Sakit hati itu di dalam dan di luar kan? Iya. Iya kan? Iya. Itu yang perlu kita bangun di teman-teman hari ini adalah bagaimana membangun sesuatu. Om, itu ada jenjangnya kok. Nggak ada simsalabim, nggak ada gitu. Apalagi hari ini, nah ini nih yang menurut saya rada penting. Indonesia akan mengalami bonus demografi yang luar biasa. Maksudnya bagaimana itu? Bonus demografi. Nah, bonus demografi luar biasa apa itu? Tentang masalah anak muda yang mempunyai populasi yang lebih besar. Nah, hari ini orang bilang Indonesia emas 2045. Orang lupa 2030. Bang Reza umur berapa 2030? Waduh, ini kan 2023 berarti. Di umur emasnya kan 40-an. 44 ya, 40. Nah, sekitar itu. Di umur segitu 2030 ini banyak banget gitu. Nah, sekarang persiapan kita adalah kalau tidak dengan hari ini anak muda dibangun kekuatan dan kekokohan semangatnya untuk bisa membangun dan mengisi Indonesia. Wah, kita akan keren 2023. Udah nggak usah jauh-jauh dulu 2045 Indonesia emas. 2030 dulu ini gitu ya. Yang kita siapin. Berapa tahun? Masih 7 tahun. 7 tahun. Iya. 7 tahun itu nggak lama. Iya, nggak lama, gitu. cepat. Kan baru juga saya tadi habis sempat scroll juga ini Instagram lah. Iya. Nah, Instagram itu saya lihat statistik katanya sekarang tahun 2023 Indonesia naik peringkat dari berkembang jadi menjadi berkembang ke atas. Iya. Jadi dia naik dikit, belum maju tapi sudah level up. Iya, sudah level up. Mulai naik. Iya, mulai naik. Berarti kan memang kita sudah maju berarti. Iya. Sudah mengarah ke sana. Berarti, kalau arahnya sudah jelas ke sana. Iya. Coba lihat hari ini Bang Reza, dulu kita di anak-anak IT. Berapa orang sih anak IT hari ini? Wah, dikit. Dulu ya? Iya, dulu. hitung jari. Sekarang banyak. Nggak cukup nih jari, udah lebih. Enggak, biar pakai kaki enggak bisa. Artinya potensi ini adalah potensi yang luar biasa, potensi yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah kebanggaan. Nah, kembali apa yang Bang Reza tadi katakan, anak bau-bau boleh nggak sih kita memberikan atau membangun aplikasi yang sifatnya nasional? Buktinya Kururio bisa. Iya, buktinya Kururio bisa. Iya. Kalau dikatakan tadi kan tidak orang bau-bau semuanya. Pemikiran kita tentang lokal kayak gini jangan bukan terlalu begitu. Jangan terlalu dikedepankan gitu kan. Hari ini kita maju, kita butuh kolaborasi. Iya, betul Bang. Betul. Iya. Kita perlu gandengan. Iya, sekarang zamannya bukan persaingan tapi kolaborasi. Bukan kompetisi. Iya. Nah, hari ini kolaborasi. Lu kalau mau naik harus gandeng lawan. Lu mau lompat lebih tinggi, lu harus pinjam pundak lawan. Iya. Bukan kawan aja ya, lawan juga. Iya, betul. Untuk bisa apa? Bisa melompat lebih tinggi. Gitu. Kalau hari ini kita tidak punya dana yang besar, minimal kita punya semangat yang besar. Iya. Kayak tadi Guru, kita nggak bisa ngegaji programmer, lu harus duduk ngebangun aplikasi ini begini begitu begini.
siapa yang mau disuruh gitu kan? Iya, betul. Nah, artinya dengan kekuatan komunitas, dengan kekuatan berjejaring, dengan kekuatan semangat Indonesia, gitu ya, dengan kekuatan bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kata Pak Ustadz kita, khairun nas anfa'ukum linnas, gitu ya. Iya. Jadi bagaimana lu bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar, lu harus berjejaring, Om. Lu harus berkolaborasi. Nah, sekarang teman-teman kita yang hari ini lagi kuliah, ini saatnya begitu. Mumpung lagi kuliah, berjejaringlah kalian, begitu kan. Dulu kita zamannya mahasiswa, wah, organisasi bukan hanya organisasi di situ doang, sampai di luar pulau, sampai ini kita juga sama-sama. Artinya menempa mental bagaimana untuk bisa berbuat sesuatu, tidak hanya berpangku tangan, itu kita mulai dari teman-teman muda, dari teman-teman seperti Bang Reza. Ya, saya memang IT juga ya. Tapi sebelum itu Bang, ini kan Kururio itu sebutannya startup atau bukan? Gini, kita kembali ke pengertian startup. Apa sih betul itu startup? Bang, ini karena banyak yang jangan sampai salah kaprah antara startup dengan yang lain. Mungkin bisa dijelaskan Bang? Jadi saya bukan pemerhati startup atau bagaimana, tapi yang sepanjang saya ketahui, startup adalah sebuah aplikasi yang baru dibangun, baru merintis gitu ya. Baru merintis dengan valuasi yang belum terlalu gede. Dengan valuasi yang belum terlalu gede. Maksudnya namanya juga merintis, bro, gitu kan. Angka transaksi, angka pengguna yang ada di dalamnya belum terlalu besar. Startup. Oh ya, namanya juga startup. Jadi baru memulai, baru merintis. Nah, Kururio seperti apa sih hari ini? Kalau kami pikir kami masih startup hari ini. Meskipun kita sudah pernah launching di 2019 bulan Mei, hari ini kita sudah 4 tahun lebih ya Bang Reza. 4 tahun itu bukan waktu yang ini, orang biasanya setahun 2 tahun udah tumbang aja gitu. Alhamdulillah kita di usia 4 tahun ini masih berdiri di kaki kami sendiri, masih memegang dengan tangan kami sendiri untuk bisa memberikan kemudahan, memberikan wadah bagi para pelaku-pelaku saudara-saudara kami di UMKM, tidak hanya mikro tapi ultra mikro. Wow. Dengan transaksi yang 1.000, 2.000 kayak gitu, yang ada di pinggir jalan itu saudara kami juga. Oh ya, betul Bro. Kan sekarang ini di mana-mana, di tempat nongkrong lah atau apa itu sekarang sudah pakai kris. Kururio sudah dukung itu belum? Pakai kris. Bukan kris yang kris, metode pembayaran kris. Jadi dapat kami informasikan Kururio Indonesia itu hari ini sudah support. Wah, tambah gila ini. Top up pembayaran kris. Dulu di tahun 2000 sebelum pandemi, Om, kita pernah kita kena de-freeze gitu, dibekukan. Dibekukan sama siapa? Dibekukan dengan Bank Indonesia. Why? Kenapa? Karena untuk mentop up saldonya Kururio dulu transfernya manual. Oh, jadi itu makanya di-freeze. Nggak boleh sama Bank Indonesia. Jadi mengumpulkan dana masyarakat tanpa aturan dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu bisa menyalahi aturan dan dibekukan. Oh, berarti kita pernah dapat saat-saat itu di de-freeze. Oh, berarti memang nggak boleh di top up manual? Nggak boleh. Harus langsung. Sekarang pertanyaannya, Om, orang top up, top up ya? Di bau-bau aja deh. Iya, di bau-bau aja. Ada loh yang top up 1 hari top up 22 juta. Ada. Oh, lu kira top up 100.000, 50.000 gitu? Saya tahu ini. Yang main slot, sudahlah. Ya kan, dia top upnya gede banget. Iya, gede. Karena pernah Pak kami tanya gitu ya. Kami riset gitu ya. Kita coba telepon gitu. Terima kasih sudah top up, gitu ya. Intinya adalah, oh iya Kak, saya dikasih orang tua dana sekian untuk nanti kalau makan tinggal beli online aja. Iya betul. Nah sudah, dengan mudah dia jam berapa makan, dia tinggal pilih. Menunya kita beragam. 300 UMKM online hari ini di Kururio. Khusus di bau-bau. Iya, khusus di bau-bau ya. 300. Mulai dari yang paling mewah sampai yang paling sederhana, line up di aplikasi kami. Tanpa ada dana sedikit pun. Nah, kita bantu mereka untuk bisa merasakan digitalisasi, merasakan kemerdekaan di dunia digital. Nah, kris yang kita bangun hari ini
alhamdulillah dari sekian banyak perusahaan payment gateway, kita presentasi pada saat itu. Tahu nggak sih gimana galaunya aplikasimu di freeze, aplikasimu beku, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Oh ternyata kami di ban. Karena itu tadi pembayaran. Nah, artinya kita ikuti aturan, kita baca aturan, dan kemudian kita penuhi aturannya. Ternyata sampai segitu ya. Kalau seumpamanya Kurorio belum ada payment gateway-nya, maka lu bisa kerjasama dengan perusahaan. Nah, pihak ketiga lah. Pihak ketiga payment gateway yang sudah ada. Perusahaannya mana? Nih listnya. Ya banyak. Kita telepon satu-satu Om. Kita hubungi langsung maupun email, proposal dan segala macam. Alhamdulillah ada satu perusahaan yang membuka kesempatan anak-anak seperti kita nih, gitu ya, dengan semangat sosial, semangat entrepreneur muda gitu. Ternyata masih ada ya. Ternyata itu tadi Om Reza, niat baik insya Allah ada saja yang selalu membantu. Bener kita dibantu. Hari ini silakan kalau mau top up di Kurorio, baik di mitra customer maupun mitra driver, lu bisa top up pakai Kris. Wah, mantap ini. Jadi semangat kita untuk bisa membangun pembayaran digital. Wah, kita mah sebelum pandemi sudah Kris. Iya, kan sebelum kan trennya pembayaran Kris ini kan gara-gara pandemi juga, ya. Jadi ada bagusnya, ada tidaknya juga di. Nah, saya potong Om Reza. Mohon maaf. Pandemi mengajarkan kita untuk bagaimana kita menggunakan platform digital. Iya, betul. Iya, kalau nggak ada itu dulu hancur kita, Bang. Dulu nggak ada yang memaksa kita gitu. Nggak ada yang memaksa belanja online. Iya, betul, nggak ada. Kan anggap saja saya juga kan salah satu, saya punya usaha juga. Siap. Waktu itu pandemi, kacau, semua pelanggan hilang otomatis hilang. Kita berharapnya dari mana? Ya dari online. Nah, saat itu kerjasama sama Kurorio, salah satunya. Saya kan jadi mitra di situ. Nah, jadi yang nongkrong itu kebanyakan armada, tapi mereka, cepat Bang. Jadi, tapi yang ini Bang Reza, 2 tahun pandemi kemarin memberikan pelajaran. Iya, betul. Jadi Tuhan memberikan notis kepada manusianya, ternyata keren banget. Meskipun rada menyakitkan gitu ya. Artinya digitalisasi ini mempunyai peran yang luar biasa, digitalisasi mempunyai efek yang maut gitu. Jadi selayaknya ayo bermigrasi gitu ya. Tapi ada sebuah poin yang menjadi kami hari itu tersentak dan kemudian terharu. Apa? Di masa sebelum pandemi, kami hadir 2019. Pandemi ini kan 2020 awal. Di April gitu. Di perjuangan di tahun pertama kami. Bayangkan kami mengedukasi masyarakat bagaimana digitalisasi, bagaimana pelayanan online dan segala macam. Orang pada saat itu cuek-cuek aja. Cuek, Bang. Bayangkan benjol-benjolnya kami gitu membawa isu ini gitu. Yang pada akhirnya pandemi itu datang memberikan pesan pada kita, ini kesempatan. Gitu kesempatan. Ya. Ada satu kata yang membuat kami terenyuh pada saat itu. Kita masih ingat tadi April 2020 pandemi itu mulai menyeruak gitu ya. Kan kalau Maret itu pertama masuk di Indonesia. Kan? Terus April menyebar. Nah, poinnya adalah gini, bulan April pada saat itu kan kalau pandemi pada saat itu lockdown, ditutup gitu deh, masih lockdown. Diisolir gitu. Belum PSBB, belum. Belum. Bayangkan di lorong-lorong aja masuk nggak boleh. Nggak boleh. Masih nggak sih? Masih. Di blokade. Ada pelang gitu. Ada pelang macam-macam. Selain penduduk yang sini dilarang masuk. Ada. Saking kerennya gitu ya. Waduh gitu. Apa yang memberikan pada saat itu pembahasan kami adalah aplikasi ini kita tutup aja dulu deh gitu kan. Sampai ada pembahasan begitu, Bang? Lah ya kan gimana ditutup kayak gitu kan. Oh iya. Karena orang nggak boleh kemana-mana. Iya. Orang nggak boleh keluar. Iya. Kita diskusi dengan teman-teman driver, armada kita, saudara-saudara kita. Apa yang mereka katakan? Bang, jangan ditutup aplikasi ini. Kalau kita ditutup, kita di rumah, Bang. Iya. Bisa jadi saya akan mati di rumah. Izinkan kami untuk tetap online. Kalaupun mati, biar mati di jalanan. Wah, untuk memberikan layanan. Wih. Wah. Sedih nggak sih? Sedih kali. Pas sedih, tapi berbalut bangga. Oke. Bayangkan pada saat itu Om Reza masih ingat gak sih? Beli masker, beli hand sanitizer tuh mahal zaman itu. Kita biayai Om. Kita spending. Yo. Yang kita selamatkan ini bukan kita saja, tapi yang kita selamatkan adalah pelanggan kita dan juga pelaku UMKM. Iya, mitra. Ini pelaku UMKM, lu kira kagak dagangan ini menguntungkan? Iya. Mati juga saya ini, gitu kan?
pelanggan juga sama. Kalau nggak ada yang jualan gimana nih, gitu kan? Mati juga kita juga. ini. Bahasanya kasar bener kita mati. Iya, betul. Maksudnya lebih halus, ya bisa-bisa kita berhenti. Ya, gitu. Dengan semangat yang ada, kita bangun informasi ini, kita kembali menginformasikan kepada seluruh ekosistem kami, mulai tadi UMKM-nya, drivernya, kemudian ayo kita tetap bangkit. Dan tidak kalah ketinggalan, kita notice juga yang namanya pelanggan kita masih bisa gitu. Iya. Lo masih bisa mesen gitu. Kalau tidak bisa masuk lorong, ya sudah, motormu taruh di lorong, kamu jalan. Iya. Anterin sampai di rumahnya gitu. Daripada juga kalau juga nggak ada orderan gimana gitu kan. Jadi ekosistem 3 biji ini bahaya gitu. Alhamdulillah itu jalan bla 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 bla. Di ujung tahun 2020 kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai 20 pahlawan UMKM. Wah, masuk dalam 20. Iya. Ya minimal lumayan lah gitu. Masukin sudah lumayan. Artinya, itu lah. Kita nggak minta pengakuan nih dari masyarakat. Gitu. Kementerian sudah ngakuin kami gitu. Terima kasih Pak Teten. Itu 2020. Ternyata semangat ini menjadi bensin, menjadi bahan bakar. Ternyata ini tepat nih langkah kita. Jalan terus. Yang pada akhirnya dapat lagi penghargaan. Dari mana? Dari Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu kita dapat dengan Pak Sandiaga gitu. Keren ini. Ini endorse apa enggak dia? Enggak ya Pak ya. Nah, gitu. Artinya apa yang kita bangun, apa yang kita hari ini jalankan bersama saudara-saudara kami, ternyata ada dapat atensi. Tidak hanya dari orang-orang yang menjadi segmented kami, tapi bagi orang di luar sana, institusi, ternyata mereward kami gitu. Nah, sekali lagi saya yang kemarin diberikan sedikit tanggung jawab, kalau kasarannya bahasa di publikasi itu sebagai CEO gitu. Iya, CEO-nya. CEO. Itu hanya tanggung jawab doang gitu. Tapi yang hebat itu adalah kawan-kawan kita, developer kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang bau-bau programmer di dalam? Ada. Saya kenal. Siapa dia? Ya, banyak Bang, banyak. Ya. Artinya kalau sampai di titik ini, delivery kita sudah ada, platform digital kita sudah ada, payment gateway kita juga sudah ada. Yang berikutnya kita lakukan adalah memberikan impact bagi yang lain. Beberapa kabupaten kota hari ini di dekat-dekat ini kita sudah lagi ada pendampingan, khususnya di wilayah Provinsi Lampung kita ada 4 kota yang kita dampingi hari ini, mulai Bandar Lampung, Tanggamus, Pringsewu, Pasawaran gitu. Jadi gara-gara Kururia saya tahu peta jadi. Iya betul. Di Lampung kita lagi dampingin. Sampai ke sana Bang. Indonesia itu sampai Papua sampai Aceh gitu. Siap. Lampung mah di tengah-tengah. Iya. Jadi semangat kita jangan lokal. Tapi rezeki kita ya sudah bolehlah platform ini platform yang sederhana, tapi platform ini ternyata memberikan impact bagi Indonesia. Kita nggak pengen head to head dengan aplikasi warna-warna itu, Sediaknya kami hadir untuk bisa memberikan makna, memberikan pilihan, memberikan kesempatan bagi orang-orang desa, bagi orang-orang yang berada di pinggiran. Yuk berdigital. Karena asumsi kita cepat atau lambat kita akan masuk di era-era itu. Ya pasti. Cepat atau lambat Bang. Ini buktinya saja Chris. Sudah banyak teman-teman, anak SMA Bang. Mereka tuh sudah manfaatkan sebut aja Bang, kayak Dana. Kemudian itu pakai juga Shopee. Shopee itu saya tanya, mau belanja online? Bukan. Saya mau ini Bang, mau Chris di tempat nongkrong. Bisa? Iya bisa. Malas Bang pegang-pegang lagi tunai katanya. Jadi, kalian belanjanya begini semua. Ya, sekarang Bang begini semua. Lagian di beberapa tempat sudah dukung itu Bang. Jadi mending kita top up di situ saja, bisa kita bayar. Katanya begitu. Jadi fleksibel enggak? Dia bilang katanya, wah ini berguna sekali untuk kita yang mageran katanya gitu. Jadi pergerakan layanan ke depan yang model pembayaran digital ini sebetulnya menjadi semangat yang luar biasa dari beberapa perusahaan besar. Tidak ketinggalan yang saya bilang tadi, Bank Indonesia ini banyak sekali programnya untuk bagaimana masyarakat kita mulai membiasakan diri pembayaran dengan digital. Salah satu yang paling
kita mendapat manfaat apa itu? Kan biasanya ada transaksi itu yang ada ekor-ekornya gitu ya. Ya, ada yang 39. 39.600 apalah itu ya. Ini kalau kembalian nih gimana cara kembaliannya Iya, gitu kan. Dengan itu aman. Sudah. Iya. Angkanya pas, Iya. mudah, cepat dan sudah. Ya. Udah. Jadi insya Allah ini akan memberikan manfaat bagus lah buat teman-teman yang berada di UMKM. Catatan yang sederhana adalah kalau ekosistem tadi ada yang namanya penyedia aplikasi, ada kemudian yang kedua adalah sebagai mitra yang UMKM, banyak, gitu. Yang ketiga adalah pelaku usahanya, dan terakhir adalah bagaimana cara pembayarannya. Om, titik-titik ini adalah titik-titik krusial. Semuanya butuh pendampingan, semuanya butuh orang-orang. Siapa orang-orang itu? Nah, inilah panggilan untuk teman-teman muda. Yuk gabung bareng. Yuk gabung bareng. Lu kalau pinter itu harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sekecil apapun nilaimu, sekecil apapun yang kamu bisa, tapi ketika kamu berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar tadi, itu juga luar biasa. Berikutnya adalah kayak contoh kemarin kami diskusi dengan teman-teman UMKM yang ada di Bau-Bau khususnya. Itu mereka hari ini dagangan sederhana, tidak perlu pakai etalase, tidak perlu pakai warung, cukup dari dapur dia udah bisa jualan. Gitu kan? Jualannya keren karena kos operasionalnya tidak terlalu tinggi. Menunya jadi ekonomis. Ketika ekonomis itu yang dicari pelanggan, gitu kan? Nah, sekarang kalau dicari pelanggan, pengantaran itu paling seneng. Kenapa? Karena banyak order. Banyak order. Ketika ekosistem ini juga berkembang dengan bagus, satu yang bisa kita berikan adalah ayo teman-teman yang berada di UMKM sekarang ternyata kesadaran yang saya katakan tadi, bagaimana melakukan peningkatan branding, peringatan promosi, mereka itu udah sampai ke titik itu kesadarannya gitu ya. Oh, saya butuh nih foto saya lebih bagus, medsos saya harus dikembangkan di sosialisasi yang lebih bagus. Nah, sekarang teman-teman yang berada di wilayah itu, ayo nih. Nah, jadi boleh jadi Kururio itu nanti akan menjadi bridging, jembatan bagi UMKM dan teman-teman pelaku kreatif, industri kreatif. Yuk fasilitasi mereka supaya apa? Produk kita nah kayak gini nih. Keren kan kalau gelasnya kayak gini. Masuk lagi. Iklan, Bro. Keren kan kalau gelasnya kayak gini. Betul. Nah, ini memberikan Bang Ansar nih, dipromosikan ya. Enak toh? Enak banget gitu. Jadi ekosistem ini butuh kolaborasi. Iya, betul Bang. Jadi Bang Reza, kayak Bang Reza nih, influencer keren kayak gitu. Wow, kalau dia yang posting, bisa rame kita, gitu ya. Bang, followerku masih 1000 Bang. Tapi 1000 kan bukan kaleng-kaleng gitu kan? Iya, manusia beneran bukan robot. Intinya itu Bang, manusia beneran. Manusia aktif di IG. Jadi yang saya ulangi tadi Om, ke depan kita menginisiasi bagaimana sih adanya keterlibatan dan kolaborasi antara mitra UMKM kecil dan bahkan ultra tadi untuk mendapat fasilitasi untuk bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, mahasiswa. Kalau bisa pun juga yang kreatif-kreatif gitu. Mereka butuh aktualisasi. Mereka butuh objek untuk bisa membangun itu. Kira-kiranya kayak gitu. Wah, memang luar biasa Bang. Tapi kurang lebihnya Kururio sekarang sudah mendukung berarti banyak kemudahan-kemudahan berarti. Insya Allah. Ya kan saya pakai juga. Siap. Saya sebagai mitra sama kadang juga saya harus karena ada beberapa yang tidak ada di tempat lain tapi ada di Kururio. Jadi saya pakai. Kayak begitu. Tapi sekarang mendukung berarti Bang Di. Misalnya kita top up di Kururio, kemudian kita lakukan pembayaran kris di kedai-kedai kopi yang itu sudah mendukung berarti. Insya Allah. Wah, berarti aman sekarang. Lo apanya yang enggak? Wah. Ya, ini luar biasa nih Bang. Ya, mungkin untuk sekarang itu yang pengen kita tahu dari kita Bang, toh mengenai perkembangan dunia IT yang ada di Indo sama di Bau-Bau juga. Kemudian startupnya kita juga ada ternyata dan mendukung sudah tidak kalah saing lah dengan platform lain. Itu yang paling itu yang paling penting. Ya, mungkin itu saja Bang. Wah, luar biasa ini. Thank you banget sudah mau datang di Ranah Kaca TV nih Bang. Nah, ini kita masih bahas ini. Saya masih mau ketemu lagi nanti. Bisa? Boleh. Oke. Deal dulu ini. Sah. Ya, ini masih part 1 guys. Ya, nanti ada part 2, part 3 sama Bang Eko. Ini soalnya penting nih. Ya. Banyak Bang kita mau bahas mengenai IT, perkembangan UMKM juga. Ini
mau dibahas ini. Asik. Sama terakhir juga mungkin bagaimana mendatangkan artis ke bau-bau gitu. Boleh. Ini banyak yang mau dibahas ini, Bang. Tapi susah kalau pakai Guru Rio. Ya kan bisa jadi sponsor lah, Bang. Boleh. Gitu. Kan pendekatannya seperti itu. Siap. Ya, mungkin Bang cukup ya, Bang ya. Nanti kita ketemu lagi lain kali di kesempatan yang berbeda. Oke, mungkin teman-teman Ranah Kaca bincang-bincang kita dengan Bang Eko ini, kanda saya ini. Ya, sudah lama kita kolaborasi, Bang. Siap. Ya, itu cukup sampai situ bincang-bincang kita siang hari ini. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.